Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perdebatan, apakah kita keturunan Nabi Adam atau manusia purba seperti yang diklaim oleh teori evolusi Charles Darwin. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, bukan dari makhluk lain melalui proses evolusi. Namun, bagaimana dengan fosil manusia purba yang sering dikaitkan dengan nenek moyang kita? Manusia purba, makhluk yang dikutuk. Dalam sejarah Islam, ada kisah kaum yang pernah dikutuk oleh Allah karena melanggar hukumnya. Salah satu contohnya adalah Ashabul Sab, kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam yang melanggar larangan Allah dengan tetap berburu ikan pada hari Sabtu. Karena kedurhakaan mereka, Allah menghukum mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Sebagian ulama menafsirkan bahwa perubahan bentuk ini bisa jadi hanya bersifat lahiriah atau bisa juga memiliki makna yang lebih luas, seperti perubahan perilaku dan moral mereka. Namun, jika kita hubungkan dengan temuan fosil manusia purba yang disebut mirip kera, bisa saja mereka adalah kaum yang dikutuk di masa lalu, bukan nenek moyang kita. Pandangan ilmiah, kritik terhadap teori evolusi. Banyak ilmuwan modern yang mulai meragukan teori evolusi manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 1. Kekurangan fosil transisi. Jika manusia berevolusi dari makhluk lain, seharusnya ditemukan banyak fosil transisi yang jelas. Namun, hingga saat ini, para ilmuwan masih memperdebatkan banyak celah dalam rantai evolusi manusia. 2. DNA manusia berbeda dari kera. Meskipun DNA manusia dan simpanse memiliki kesamaan sekitar 98%, perbedaan 2% itu sangat besar dan berisi informasi kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mutasi acak dan seleksi alam. 3. Pendapat ilmuwan barat yang menentang Darwinisme. Dr. Jonathan Wells, seorang ahli biologi, dalam bukunya Icons of Evolution, menunjukkan banyak kelemahan dalam bukti-bukti evolusi yang diajarkan di sekolah-sekolah. Michael Behe, seorang ahli biokimia, juga menyatakan bahwa kompleksitas dalam sel manusia terlalu tinggi untuk dihasilkan melalui evolusi semata. Jadi kesimpulannya, dari sudut pandang Al-Quran, kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan manusia purba yang berevolusi dari kera. Sementara itu, sains modern mulai menemukan banyak kelemahan dalam teori evolusi manusia. Maka, sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Atin ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini menambah wawasan dan keimanan kita. Jika ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.